Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini kita akan diskusi. Boleh? Alhamdulillah baik, Bu, kabar saya. Bolehlah, Bu, dengan senang hati. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Pembelajaran hari ini nggak menyenangkan, Bu. Loh, kok bisa? Kenapa? Apakah kamu ada masalah? Benar sekali, Bu. Saya tuh nggak nyaman tahu, Bu, belajar hari ini. Kenapa? Ada yang mengganggu konsentrasi saya dalam belajar, Bu. Kalau boleh tahu, itu apa yang mengganggu? Kegiatan belajar saya sama nilai saya, Bu. Ibu pikir itu masalah bagi Tirta. Apakah pendapat ibu benar? Saya berpikiran sama seperti Ibu. Ini suatu masalah buat saya nih, Bu. Oke, jadi apa yang bisa Ibu bantu untuk menyelesaikan masalah dan apa yang ingin kamu capai? Saya ingin masalah saya ini terselesaikan, Bu. Karena ini jadi kepikiran saya, Bu. Terus saya nggak nyaman deh untuk melakukan aktivitas apapun hari ini. Ada lagi? Saya ingin mendapatkan perlakuan yang adil, Bu, seperti murid lainnya di pelajaran Bu Hani. Oh, baik. Jadi kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Hani. Betul sekali, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil seperti teman-teman yang lainnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu akan bertanya, mengapa Ibu Hani bisa bersikap demikian? Apakah kamu tahu penyebabnya? Ini kira-kira saya aja nih, Bu, ya. Ini Ya, pendapat saya aja ya. ya, Saya ya. pikir kayaknya sih nih, Bu, ya. Gara-gara sayanya karena saya itu nggak ikut les deh, Bu, sama Bu Hani. Karena saya nggak mengikuti les privatnya Bu Hani, kan Bu Hani buka les, Bu, di rumahnya gitu ya. Saya nggak Oh, ikut ya. privat. Terus teman-teman saya itu pada ngikut tuh, Bu, di rumahnya Bu Hani. Kayaknya itu deh, Bu. Oh, jadi maksudnya Ibu Hani itu buka les, Ya, tapi si Tirta nggak ikut gitu ya? iya, Bu. Saya nggak ikut les, Bu. Hmm. Terus menurut kamu apa manfaatnya kalau kita ikut les? Ada sih, Bu. Kalau ikut les itu Hmm. ada manfaatnya, tapi tidak harus melalui begitu ya, Bu. Kan nggak ikut les privat juga bisa. Baik. Jadi bagaimana menurut kamu? Menurut saya, kalau mau berhasil dalam belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Buat apa Baik. kita ikut les privat? Terus di rumah, di sekolah juga kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, malah main-main. Kan sama aja bohong, Bu, kalau begitu mah. Oh, ya, oh begitu. Jadi pendapat kamu ya. Terus apa yang sudah kamu lakukan di kelas? Ya kalau di kelas sih, saya belajar mengikuti kelas dengan baik. Ya. Namun Bu Hani itu bersikap tidak adil, Bu. Waktu di kelas itu, Bu Hani itu sering nyindirin saya, Bu. Sampai saya tuh nyaman lah, Bu, pokoknya, Bu, kalau ada pelajarannya Bu Hani. Berarti kamu itu sudah berusaha untuk nyaman di kelasnya Bu Hani. Namun Bu Hani memperlakukan kamu tidak adil, selalu menyindir. Jadi kamu merasa tidak nyaman, begitu? Iya, Bu, bener itu, Bu. Ini setiap pelajarannya Bu Hani, itu selalu nyindirin saya gara-gara nggak ikut les. Katanya begini deh, Bu. Ibu tuh ngomong begini. Lihat, nak, kata ibu itu. Lihat, nak, kan kalau kamu ikut les privat, jadi bisa mengerjakan soal-soal ini. Coba kalau kamu nggak ikut, pasti nggak bisa mengerjakan soal seperti itu. Contohnya, ya saya, Bu, namanya yang disebutin. Contohnya seperti kita. Jadi
Ya dibilang nggak bisa ngerjain soal gara-gara itu kan malu lah Bu di depan kelas banyak kawan-kawan. Iya, jadi kamu malu ya? Oke. Apakah Ibu Hani berlaku demikian dengan anak-anak yang lainnya? Tidak Bu. Jadi Ibu Hani itu sih hanya bersikap seperti itu karena anak-anak lain ikut les Hmm, di rumahnya baik, Bu Hani. baik. Sekarang Ibu mengerti perasaan. Jadi, sekarang kamu tahu nggak inti masalah ini? Sudah Bu, saya merasa ada ketidakadilan dengan saya karena saya tidak ikut les privat. Jadi pendapatmu, Ya saya tetap sama yang tadi Bu, kita tidak harus mengikuti les privat untuk mendapatkan nilai yang baik. oke. Nah, jadi terus apa langkah-langkahnya? Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar, terus pinjam buku di perpus Bu, Ya, terus eh, ya pinjam atau cari-cari sumber belajar yang lain lah Bu, biar saya bisa belajar dengan lebih baik, kemudian saya dapat nilai yang baik Bu. baik-baik. Apakah kamu sudah tahu solusi dari masalahmu dan apa rencanamu? Saya rasa sudah Bu, jadi saya akan tekun dalam belajar, sungguh-sungguh dan membuktikan kepada semua orang, masuk pada Bu Hani, bahwa saya itu bisa. Bagus sekali itu, Nak. Kamu mendapatkan solusi dari masalahmu. Baik, bagus. Oke, jadi kamu mendapatkan solusi dari masalahmu ya, Nak. Ya Bu, saya rasa seperti itu Bu. Bagaimana batas waktu rencana aksi yang akan kamu lakukan? Ke depan ya kira-kira 1 minggu lah Bu. 1 minggu saya akan melihat reaksi Ibu Hani. Ya, Setelah saya melakukan rencana saya tadi, saya mau sungguh-sungguh, saya mau di buku di perpus, saya akan tanya-tanya sama. Pokoknya saya belajar yang rajin lah Bu. Nanti saya lihat reaksi Bu Hani seperti apa. ya bagus. Terus, bagaimana kalau sikap Bu Hani itu tetap sama? Kalau sikap Bu Hani masih sama, maka ya saya pengen nanya lah sama Bu Hani, ngobrol gitu ya, ada masalah apa gitu ya saya sama Bu Hani, kenapa Bu Hani itu bersikap seperti itu kepada saya. Ya, jadi Terus saya minta penjelasan Bu sama Bu Hani, apa benar gitu ya kalau ikut privat itu bisa menjadi sukses gitu. baik. Jadi nanti Tirta akan kalau sikap Bu Hani itu masih sama, Tirta akan bertanya dengan Bu Hani. Ya, Terus eh, sekarang ini apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? saya baru menganggap ini berhasil kalau kalau Bu Hani itu sikapnya nggak begitu lagi Bu sama saya. Jadi sikap Bu Hani itu sudah adil lah kepada semua siswa gitu. Terus nggak nyindir-nyindir saya lagi gitu Bu. Ya, terus apakah menurut kamu semua ini akan berjalan secara mulus? Kayaknya ya enggak sih Bu. Namanya orang hidup ya Bu. Kalau mau apa-apa kan kadang-kadang mesti ada aja sih hambatannya gitu ya. Iya, Ya iya. itu bisa dari saya, bisa dari di luar saya Bu. Hmm, kalau gangguan dari diri itu contohnya gimana? Ya kadang-kadang saya semangat Bu kalau lagi belajar. Ya Ya, ada juga sih Bu. ya, ya, ya. Naik turun ya semangatnya ya. Iya Bu. Ya. Terus cara mengatasinya gimana? Yang naik turunnya semangat itu tadi? Jadi eh, ini yang kepikiran ya Bu ya. Ya. Jadi untuk mengatasi itu nanti saya coba buat jadwal ya Bu. Coba belajar di rumah,
Kemudian jadwal itu saya tempel gitu ya di meja belajar. Biasanya gampang lihat dan sering lihat Bu. Iya, Dan iya. kalau sering lihat kan kita keinget terus tuh Bu. Gitu. Bisa jadi ini juga saya kasih ada tulisan kayak motivasi semangat belajar itu Bu. Saya tempel di dinding. Mungkin nulisnya agak besar nih Bu. Jadi saya melihat itu jadi semangat gitu Bu. Oh ya, bagus banget itu nak. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi gangguan dari diri dan dari luar itu tadi? Oke, yang kalau yang dari luar, kalau jadi tadi kan saya mau belajar sungguh-sungguh ya Bu. Ya Bu, ya. Terus kalau yang dari luar, ya saya harus ingat komitmen saya Bu. Ya namanya kawan-kawan kadang, ayo yuk ngajakin main kan gitu itu bangun dari luar ya Bu ya. Jadi belajar saya bisa bisa lupa sama belajar gitu ya. Jadi ya saya harus kembali lagi ngingetin gitu. Namanya orang hidup memang ada gangguan tadi itu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan saya ngajakin saya main gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya harus kembali kalau saya itu punya tujuan ingin mendapatkan perlakuan yang baik dan juga ingin mendapatkan nilai yang baik gitu Bu. Ya, bagus. Baik sekali itu nak. Terus bagaimana komitmen terhadap rencana aksi yang kamu lakukan? Maaf Bu, komitmen itu apa ya Bu? Oh, Saya baik belum nak. tahu. Iya, 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 iya. Komitmen itu adalah suatu janji terhadap diri atau orang lain. Bisa Hmm, dikatakan seperti kesepakatan sih, Nak, yang harus kita lakukan. oh gitu. Jadi Ya, ini kesepakatan kesepakatan saya sama ibu ya Bu ya. ya kesepakatan Tirta sama ibu bisa jadi Ah, kesepakatan Tirta dengan diri Tirta. Dengan oh apa yang iya, tujuan yang akan dicapai tadi untuk ya menyelesaikan masalah Tirta gitu. gitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ya, saya akan lebih tekun lagi dalam belajar nih Bu. Terus ya. semangat. Kemudian apa yang sudah saya rencanakan tadi itu Bu, ya saya akan laksanakan Bu. Baik. Hmm, terus ide bagus itu nak. Jadi ibu tunggu ya kabar baiknya. Tetap semangat dalam berkomitmen melaksanakan rencanamu. Dan buktikan bahwa kamu itu bisa. Iya Bu, insya Allah saya akan membuktikannya. Terima kasih ya Bu atas dukungan dan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekarang jadi saya lebih lega Bu, sudah curhat sama Ibu, saya jadi lebih semangat lagi buat belajar. Ya, berarti sekarang alhamdulillah ya perasaannya sudah Iya, lega. iya Bu, lebih lega Bu. Semangat, jangan putus Iya, asa. iya Bu. Pikiran saya juga sudah berkurang nih Bu, sudah lebih nyaman rasanya. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang permasalahannya sudah selesai. Eh, Ibu mohon pamit ya. Iya Bu, makasih ya Assalamualaikum. Bu ya. Ya, Iya, sama-sama. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, Kak Novan. Luar biasa. Ya, semangat buat Bu Dina juga Bu Aulia. Bu Dina sudah melakukan coaching dengan semua ekspresi yang luar biasa menurut saya. Sangat bagus. Baik, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama, urutan Tirta sangat terlihat urut Bu ya, dari tujuan. Tadi Bu Dina di awal sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga tujuan umum yang akan dicapai eh, dapat terlihat di situ. Nah, jadi pertanyaan Bu Dina tadi, misalnya kalau saya catat, apa yang menjadi apa namanya masalah gitu kan untuk si Tirta, namanya Tirta Bu ya. Ya, Nah, ya, ya. Tirta ini eh, bermasalah dengan gurunya ketika gurunya tidak begitu apa namanya memperhatikan ya karena kan dia tidak ikut
les privatnya Bu Hani seperti itu. Nah, kemudian Bu Dina juga sudah terlihat di situ di tujuan menggali apa yang ada di permasalahan yang ada pada murid, yaitu namanya Tirta tadi Bu ya. Iya. Nah, ada Tirta, sehingga Tirta mulai bercerita, kemudian menunjukkan bahwa permasalahannya itu benar-benar menurut dia itu perlakuan gurunya tidak adil gitu kan. Jadi ini sungguh masalah yang cukup besar bagi anak tersebut. Nah, kemudian setelah itu Bu Dina sebagai coach tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik gitu yang mengarah pada identifikasi. Ya, jadi identifikasi Bu Dina menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Tirta dapat memikirkan solusi atau langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya Bu Dina di sini sudah menggali ya apa yang sebenarnya menjadi potensi seorang Tirta untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian Bu Dina sebagai coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi. Nah, itu. Jadi kayak tadi seorang coach itu tadi akan melakukan aksi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dirinya dengan Ibu Hani. Jadi di sini sudah sangat tampak. Kemudian seperti bagus, oke. Kemudian hal-hal seperti itu akan lebih mendorong supaya anak itu lebih bersemangat lagi menyampaikan apa yang benar-benar dipikirkannya gitu. Jadi menambah semangat anak tersebut. Nah, kemudian satu lagi tentang tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab coach dalam hal ini Bu Dina tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen. Nah, gitu. Jadi kan anak tersebut tadi bingung, Bu, komitmen itu apa gitu. Ya, memang bahasanya terlalu tinggi ya kalau pertanyaan dengan komitmen. Tapi setelah coach dalam hal ini Bu Dina menjelaskan bahwa komitmen itu semacam janji atau kesepakatan kita gitu supaya coach ini benar-benar memastikan akan rencana tersebut akan dilaksanakan gitu. Jadi ada komitmen coach yang disampaikan tadi dan Bu Dina juga sangat merespon ya. Jadi di akhir percakapan itu terlihat Dina juga sangat merespon dan menunggu. Jadi gimana nanti hasilnya gitu ya. Jadi memberikan semangat tersendiri buat Puci untuk nanti dia benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Nah, kemudian secara keseluruhan sudah saya ini kan Bu ya, artinya secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian pemilihan kata tadi memang kalau komitmen itu bahasanya mungkin agak berat untuk anak-anak, tapi Ibu bisa menjelaskan gitu sehingga anak itu jadi tahu apa itu komitmen dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan saya kira sudah bagus. Waktunya memang sudah cukup juga Bu, saya kira tadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dipraktekkan hari ini bisa dilaksanakan dalam pembelajaran atau kehidupan sehari-hari di sekolah. Semangat Bu. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Kak Roman atas pengamutannya dan solusi dan semangatnya. Semoga kita semua bisa